Salam Skapsa Bisa, santun ju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pembelaan listrik sepeda motor kelas 11 semester genap, mari kita simak video berikut ini. Pemeliharaan listrik sepeda motor tingkat 11 pertemuan yang kedua. Apa kabar anak-anakku pelajar Skapsa? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Selalu patuhi protokol kesehatan. Tujuan pembelajaran pada pemeliharaan listrik sepeda motor tingkat 11 ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang ECU atau ECM. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan cara membaca kedipan atau MIN. Nah, sebelum kita membahas pokok pembahasan, minggu yang lalu di pertemuan yang sebelumnya itu kita membahas yaitu adalah komponen sensor dan fungsinya. Komponen sensor itu meliputi 1. MAP, manifold absolute pressure sensor. Yang kedua ada IAT sensor, intake air temperatur. Kemudian ada IoT atau ECT, di mana IoT atau ECT ini tergantung dari sistem pendinginannya. Kemudian juga ada bank angle sensor. Yang kelima ada CKP, kemudian keenam oksigen sensor. Untuk komponen nomor 1 dan 4 ini tergantung dari tipe kendaraannya. Ya. Jadi tidak semua pada sepeda motor injeksi itu terdapat untuk komponen nomor 1 dan 4. Tergantung dari tipe kendaraannya. Berhubungan apa? Ya berhubungan dengan teknik pemasaran. Oke, lanjut. Dalam pokok pembahasan ini sebelumnya kita bahas perbedaan antara sensor dengan aktuator. Karena kita berhubungan erat pada sepeda motor injeksi ini yaitu adalah sensor dan aktuator. Namun pada pelajaran kita dibedakan menjadi dua ya, pada pemeliharaan mesin sepeda motor dan pemeliharaan listrik sepeda motor. Jadi jangan bingung, lupa di pemeliharaan mesin juga mempelajari injeksi, kemudian di listrik juga mempelajari injeksi. Nah, perbedaannya yang kita bahas pada pemeliharaan listrik itu konsentrasinya pada sepeda motor injeksi yaitu adalah pada sensornya, sedangkan pada pemeliharaan mesin itu konsentrasinya yaitu adalah di aktuatornya. Nah, perbedaannya apa antara sensor dengan aktuator? Yang pertama, sensor itu merupakan perangkat yang mengubah parameter fisik menjadi output listrik, sedangkan aktuator yaitu adalah perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi output fisik. Yang kedua, dari letaknya, sensor ini diletakkan di port input atau saluran input, sedangkan pada aktuator ditempatkan di port output atau saluran keluarnya ya. Sedangkan port input itu saluran masuknya. Yang ketiga, sensor menghasilkan sinyal listrik, sedangkan aktuator menghasilkan produksi energi dalam bentuk panas ataupun gerak. Nah, kita bahas yaitu adalah ECU atau ECM. ECU atau ECM ini sama ya, komponennya sama. Namun yang membedakan yaitu adalah dari merek sepeda motor itu sendiri. Jadi perbedaan istilah. Fungsinya untuk menerima apa? Menerima informasi atau data dari sinyal yang diberikan oleh sensor. Kemudian diteruskan atau memerintahkan pada aktuator. Nanti memberikan perintah pada aktuator. Contohnya apa? Injektor. Nah, dari mana datanya? Datanya dari TP sensor atau throttle position sensor. Sudutnya, berarti bahan bakarnya yang dikirim ke injektor itu dari throttle position. Pembukaannya dari kita membuka RPM atau handle gas ya, kita buka seberapa sudutnya ditangkap oleh throttle position sensor ini, kemudian diteruskan ke injektor untuk menyemprotkan campuran bahan bakar dengan udara. Yang pertama kita bahas yaitu adalah ECU atau ECM ini. Prinsip kerja ECU dalam mengontrol sistem EV ya, ini masuk
materi pemeliharaan mesin sepeda motor. Kenapa? Konsentrasinya yaitu adalah sistem bahan bakarnya, yaitu adalah aktuator. Kemudian ECU atau ECM ini sistem diagnosa atau diagnosis trouble kode yang sering kita kenal, yaitu adalah DTC. Bagaimana? Nah, kita bahas, itu adalah ECU atau ECM mendeteksi malfungsi atau kelainan pada jaringan sensor ataupun sebagian dari aktuator. Kemudian dia akan menyalakan MIL atau di sini disebutkan yaitu ada peringatan mesin atau check engine ya. Banyak istilah-istilahnya, kalian harus mengenal ini ya. Ini akan berkedip jika ECU atau ECM ini menangkap kelainan yang ada pada jaringan sensor tersebut. Selanjutnya yaitu adalah program darurat ya. Dalam hal ini ECU atau ECM itu juga menangkap malfungsi atau kelainan pada sensor. Kemudian dia mengambil alih kemampuan pada kemampuan minimalnya. Jadi bisa jalan kendaraan itu, tapi MIL-nya akan menyala sebagai peringatan pada pengemudi. Selanjutnya yaitu adalah informasi pendiagnosaan sendiri. Nah, contohnya di sini pada Supra X125, pada sistem PJMF ya, ini dilengkapi yaitu adalah untuk mendiagnosa sendiri atau menyimpan informasi tadi ya, menyala ya. Tapi di sini dia tidak akan menyala ya. Dia hanya menyimpan saja. Ya. Dia hanya menyimpan saja, tidak berkedip. Nah, bagaimana kita mengetahui kedipan itu atau di MIL-nya nyalanya? Itu harus mengikuti prosedur pembacaan kode kegagalan. Yang pertama, pastikan dulu kunci kontaknya dalam posisi off. Kemudian kita melepas yaitu adalah tutup dari DLC-nya. Ya, DLC umumnya pada tipe Honda berwarna merah ya. DLC ini ada tutupnya, kita lepas terlebih dahulu. Kemudian kita pasang yaitu adalah alat SST yang namanya bisa dikatakan DLC short connector atau SCS DLC. Kita pasangkan. Setelah kita pasang, kita nyalakan atau kita putar kunci kontak ke posisi on. Nah, setelah itu kita lihat pada MIL-nya, kedipannya. Nah, kedipan di sini terbagi menjadi dua, yaitu adalah kedipan panjang dan kedipan pendek untuk jenisnya. Kedipan panjang itu artinya satu kedipan panjang itu adalah 10. Sedangkan pada kedipan pendek itu artinya adalah 1. Nah, ini misal kedipan panjang 1 kali, kemudian kedipan pendek 2 kali. Artinya itu adalah kedipannya MIL-nya dengan kode DTC adalah 12. Nah, itu saja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Simak terus videonya. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sediraya.